souffle cheesecake. Hai Bunda, kita mau bikin cheesecake yang beda dengan cheesecake biasanya. Biasanya tuh kan kalau tampilannya kayak gini namanya Japanese cheesecake ya. Tapi kali ini adalah souffle cheesecake. Teksturnya lebih lembut dan rasanya lebih ngeju karena memang pemakaian cream cheese-nya lebih banyak dan pemakaian cairan lebih banyak. Kita prepare dulu aja bahan-bahannya dan kita langsung bikin, oke? Nah, pertama kita siapkan bahannya. Kita taruh di satu panci, cream cheese, butter, dan susu cair. Oke, ini nanti kita masak terlebih dahulu. Kemudian kita siapin juga 3 butir kuning telur. Lalu terigu protein rendah, gula kastor, air lemon, bisa juga pakai air lemon perasan langsung ya. Kemudian 3 butir putih telur. Nah, sekarang kita masak dulu cream cheese, butter, dan susu. Kita masak dengan api kecil ya. Kita sambil aduk-aduk supaya cream cheese-nya itu benar-benar larut dan butternya meleleh semuanya ya. Kita mau aduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Ingat ya, pakai api kecil aja supaya mixture ini enggak sampai mendidih. Oke. Setelah tercampur rata, kita matikan api dan kita angkat. Nah, campuran cream cheese ini masih dalam keadaan panas. Tetap kita aduk-aduk sebelum memasukkan kuning telur. Lalu kita masukkan kuning telur 3 butir sekaligus, nggak apa-apa. Langsung kita aduk ya sampai tercampur dengan rata. Nah, di sini memang cream cheese-nya masih agak bergerindil sedikit, nggak apa-apa. Nanti kita mau saring ya. Setelah kuning telurnya itu tercampur dengan rata, akan kelihatan nanti teksturnya udah mulai agak berubah ya, mulai agak cair. Lalu kita mau masukkan tepung terigu. Ya, tepung terigu protein rendah. Kita masukkan semua sekaligus. Lalu kita aduk pakai whisk sampai benar-benar tercampur. Nah, setelah tercampur, nggak apa-apa, masih agak bergerindil. Kita mau saring. Ya, di sini memang saya memakai cream cheese anchor. Dia memang teksturnya agak susah untuk larut ya. Nggak apa-apa, nanti boleh pakai merek lain. Kita mau saring supaya hasil akhir adonan cream cheese itu lembut. Ingat ya, di tahap ini campuran cream cheese ini masih dalam keadaan hangat ya, hangat agak panas. Gak apa-apa karena nanti akan semakin larut adonannya itu. Jadi nanti adonan akhir itu teksturnya akan benar-benar lembut. Jadi nggak khawatir kalau memang masih ada gerindilan cream cheese.
Nah, sekarang bisa dilihat ya, setelah kita aduk-aduk itu teksturnya benar-benar halus sekarang, benar-benar lembut. Sekarang kita mau bikin meringue. Di sini 3 butir putih telur langsung kita campur sama gula dan 1 sendok makan air lemon. Ya, ini saya pakai air lemon yang beli ya. Jadi kalau misalkan mau pakai air lemon perasan juga bisa. Jumlahnya sama ya, 1 sendok makan. Nah, kita mau mixer di kecepatan sedang. Jadi di sini mixer saya pakai hanya di speed 1 dan speed 2 aja. Ya. Jadi di sini kita mau bikin meringue itu hanya sampai tahap soft peak. Jadi meringue itu masih benar-benar terkulai kalau misalkan kita angkat dari whiskernya ya. Perlu diperhatikan ya, jadi meringue itu harus di tahap soft peak. Oke? Nah, soft stick tuh begini. Jadi dia masih terkulai kalau kita angkat. Oke. Sekarang sebelum kita campurkan meringue ke adonan cream cheese, kita aduk dulu cream cheese-nya. Lalu kita masukkan meringue sedikit aja. Ya, jadi sepertiga bagian kurang lebih. Saya bisa lihat ya, masih lemas sekali itu meringue-nya. Lalu kita aduk dengan menggunakan hand whisk sampai tercampur. Setelah tercampur, kita mau tuangkan adonan cream cheese-nya ini ke sisa meringue tadi. Aduk sampai semua benar-benar tercampur dengan rata. Terakhir kita aduk pakai spatula untuk mastiin benar-benar semua tercampur sampai ke dasar ya. Dan tekstur akhir adonan itu harus lembut dan smooth ya. Di sini adonannya sangat jadi agak cair ya, jadi nggak kental banget. Nah, seperti ini ya, jadi dia flowing. Oke, kemudian kita mau siapkan loyangnya. Di sini saya pakai loyang ukuran 15 cm ya. Alasin bagian bawahnya dengan baking paper. Kemudian untuk bagian samping saya pakai ini ya. Jadi ini teflon sheet dibilangnya ya, kalau mau cari di marketplace ini namanya teflon sheet. Oke, kita lapisi sampingnya. Kemudian kita mau tuang adonan cream cheese-nya. Nah, di sini ya, oven sudah kita panaskan dulu di suhu 180 suhu atas dan 110 suhu bawah. Kalau misalkan cuman satu setting aja, ya kita bisa panasin di 170 api atas bawah. Oke, saya mau panggangnya dengan metode water bath. Ya, kita hentak-hentak dulu supaya bubble-nya hilang. Dan kita ratain dulu adonannya. Kemudian kita mau taruh loyang bulatnya di loyang yang lebih besar. Kemudian kita tambah air panas setinggi kurang lebih
2 cm. Detail suhu nanti saya cantumkan di description. Nah, setelah matang, kita angkat dari loyang dan kita hentak. Lalu kita biarkan sampai dia agak dingin. Ya, nggak perlu sampai benar-benar dingin. Kita bisa lepaskan dari loyangnya. Nah, setelah terlihat dia agak lepas dari pinggiran, ya akan kelihatan. Di situ kita jadinya gampang banget untuk lepasnya. Tinggal kita balik, lalu cake-nya akan keluar dengan sendirinya. Nah, souffle cheesecake sudah jadi. Di sini bisa nanti kita hias dengan topping sesuai selera. Ya, di sini saya hias dengan strawberry, blackberry, dan blueberry. Oke, selamat mencoba. Semoga resepnya cocok ya. Happy baking dan good luck. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you next time. Bye.